Kenapa nih Pak, Bapak memilih produk dan bahan dari Rhino sebagai partner untuk usaha custom Bapak? Iya, kalau kenapa pilih Rhino ya? Perkiraan untuk kemeja kita produksi sekitar di 6.000 Mbak untuk per bulan per ya. bulan, Iya, 6.000. untuk kemeja aja gitu. Kalau yang lainnya Pak? Hai Renovers, kembali lagi dengan aku Krisna di acara Growing Together with Rhino. Nah, hari ini aku sudah bersama dengan salah satu loyal customer kita, yaitu Fistula Store yang berlokasi di Cikampek. Nah, di sini aku sudah bersama dengan ownernya Fistula Store. Nah, sebelum kita mulai growingnya, kita ajak kenalan dulu ownernya. Halo Pak, Ya. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, saya namanya dari owner dari Fistula Store. Kita salah satu produsen untuk custom full printing, Mbak. Jadi di sini tuh ya. Lokasi Fistula ini di mana? Kita lokasi di Cikampek, Mbak. Di Cikampek, Kabupaten Karawang. Terus kira-kira Fistula Store ini sudah berdiri dari tahun berapa sih Pak? Kalau Fistula Store sendirinya sih sekitar di 3 tahun ya, 3 tahun mau ke 4 tahun. Cuman kalau dari awal berdirinya sih dari 2015, cuman kita mulai go online itu sejak awal pandemi aja. Pandemi, oke Pak, boleh diceritakan nggak latar belakang sampai Bapak bisa memiliki usaha custom ini? Ya, sebenarnya untuk latar belakang dibentuknya usaha ini sih motivasinya sendiri ya. Karena saya suka kaos, suka jersey, sama suka kayak kemeja gitu. Jadi kadang-kadang saya beli di luar tuh nggak bisa sesuai keinginan gitu ya. Jadi sering terpikir gitu, gimana sih caranya saya bisa membuat usaha yang unik gitu, yang menurut selera saya pas gitu, dan bisa dijadikan sebagai profit center juga gitu, Mbak. Kira-kira Bapak mengalami kesulitan nggak dalam menjalankan bisnis custom ini? Ya tentunya kalau usaha selalu ada ya, Mbak ya, kalau kesulitan gitu. Pertama mulai dari gimana sih cara pertama start awal untuk jualannya, cari ide desainnya seperti apa sih gitu, atau yang paling krusial bahkan lebih ke mesin apa yang kita pakai dan supply consumable-nya di mana kita bisa dapat. Nah, mungkin kesulitan terbesar sih salah satunya yang tadi saya sebutkan di atas itu. Boleh diceritakan nggak apa sih yang bikin usaha custom Bapak ini beda dengan usaha custom yang lain? Oke. Sebenarnya kalau kemeja kan bentuknya memang dari dulu seperti itu, kaos dari dulu seperti itu. Nah, yang kita bidik tuh dari lebih ke konsep desainnya, Mbak, gitu. Jadi gimana caranya kita bikin desain yang memang berbeda dan tidak umum di pasaran, atau bisa dibilang mungkin punya karakter lah, gitu. Punya karakter kita sendiri gitu. Berarti Bapak lebih ke ini ya, custom kemeja gitu ya? Nah, disitulah Mbak, kita ngambil segmen yang memang jarang ada gitu kan. Ketika orang mau bikin custom kemeja berapapun kuantitinya atau tanpa minimum order, kita bisa buatkan gitu dengan desain yang dia inginkan gitu, bahkan untuk fotonya sendiri pun bisa gitu kan. Fistula Store ini mengcustom produk apa aja sih selain kemeja? Jadi kalau untuk produk yang kita custom pada awalnya sih Mbak, dulu kan kita sampai ke mug, ke pin, ke tali lanyard. Cuman kalau untuk yang sekarang ini kita mulai beralih, emang spesialisnya sih di kemeja full print, di kaos full print, dan sekarang produk terbaru di tas full print. Oh, di tas dan nextnya kalau misalkan memang lancar nggak ada halangan, kita juga ke hijab, Mbak. Ke hijab sublim gitu ya. Kira-kira setiap bulan itu bisa memproduksi berapa banyak Pak? Perkiraan untuk kemeja kita produksi sekitar di 6.000 Mbak untuk per bulan per ya. bulan, 6.000. Ya, untuk kemeja aja gitu. Kalau yang lainnya Pak? Kalau di kaosnya estimasi di sekitar di 2.000-an lah. Rata-rata ya. Kalau tas sih memang masih produk baru ya, jadi kita belum lihat nih responnya seperti apa dari marketnya gitu. Semenjak awal berdirinya Fistula Store ini udah ada total berapa karyawan Pak? Kalau dari awal sih masih sedikit ya Mbak. Kita dulu baru di sekitar 5 orang. Cuman kalau untuk sampai saat ini kita ada sekitar di 30 orang untuk karyawan totalnya semuanya. Lumayan banyak ya Pak ya? Iya, alhamdulillah ada perkembangan gitu Pak. Iya. Nah, untuk 30 karyawan ini Pak, ada bagiannya nggak sih? Jelas ada Mbak.
Kalau untuk pembagian pekerjaan kita pisahkan ke dua divisi ya. Jadi divisi printing sama divisi di bagian konveksi. Di konveksinya sendiri menyimpan sekitar 20 karyawan di sana, Mbak. Di konveksinya 20 ya, di karyawan. konveksinya. Karena memang kan load dan pembuatan si kemeja custom ini lumayan memakan waktu yang banyak ya, Mbak ya. Jadi memang kita harus menyiapkan manpower yang siap selalu standby gitu. Oke, boleh tahu nggak Pak, Bapak kenal Rhino Indonesia dari mana? Kalau awal mula untuk Rhino Indonesia, dulu pas saya masih main Polyplek ya, Mbak. Polyflex. Karena setahu saya dulu Polyplek Rhino itu yang lumayan paling terkenal. Keren ya, keren kan gitu. Jadi dari situ awal mula dari Polyflex sih. Terus produk apa aja sih yang Bapak pakai dari Rhino? Kalau produk yang kita pakai semua sih, Mbak, semua part consumable. Untuk bahan baku ya, untuk bahan baku produksi kita ambil dari Rhino semua untuk saat ini. Gitu. Boleh di-spill nggak Pak, kayak mesinnya, bahannya gitu? Kalau mesin kita pakai dari Rhinotech GT160 yang double head ya, Mbak. Kita ada 2 unit. Terus mesin press yang sliding itu yang pneumatik. Mesin yang terbaru nih yang kita nih sekarang roll press hijab, Mbak. Kenapa nih Pak, Bapak memilih produk dan bahan dari Rhino sebagai partner untuk usaha custom Bapak? Iya, kalau kenapa pilih Rhino ya? Yang tadi saya ceritain di awal tuh kan pertama dari Polyplek. Nah setelah itu kebetulan di Karawang itu ada authorized distributor untuk Rhino sendiri, Mbak, dari langganan sablon. Boleh disebutin nggak Pak siapa namanya? Namanya Ko Andres. Ko Andres, oke. Jadi beliau tuh ya sering kunjungan lah ke sini dan kita akhirnya alhamdulillah silaturahmi terjalin baik ya. Dari situ kita mulailah saya nanya-nanya gali informasi apa sih keistimewaannya Rhino seperti apa gitu kan, terus consumable, terus untuk perbandingan harga gimana, terus saya minta untuk hasil test print, terus sampling untuk kayak consumable di printer DTF ya, Mbak, untuk powdernya seperti apa, saya testing untuk print raster pun juga kita lalui semua proses itu. Ada berangkat dari situ ya sudahlah, akhirnya saya putusin kita sinergi dengan dari authorized distributornya Rhino di Karawang itu, Mbak. Untuk penjualannya nih, Bapak lebih memilih online atau offline? Kalau lebih milih yang mana ya? Kalau awal kita berdiri itu sebenarnya offline, Mbak. Offline dulu. Jadi triggernya itu semenjak dari mulai pandemi. Nah dari saat itu saya juga udah mulai harus gimana nih mikir caranya nih di situasi seperti itu ya. Iya. Produknya untuk harus tetap dikenal orang banyak bisa gitu ya? tetap keluar produk kita. Makanya mau nggak mau saya bergerak ke digital gitu, digital marketing ya, Mbak. Jadi penjualan kita memang untuk saat ini hampir 100% di online, Mbak. Di online. Apa tuh Pak? Bisa menyebutkan? Kita bisa jual di marketplace juga di Shopee, di Tokopedia. Kalau nama tokonya kita Fistula, Mbak. Bisa spill di Fistula aja, diketik Fistula, nanti juga bisa ketemu di Instagramnya pun sama Fistula aja. Oke. Nah teman-teman, buat kalian yang pengen cari produk-produk custom dari Fistula Store, kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, Tokopedia atau Shopee-nya dengan nama Fistula Store. Oke Pak, boleh di-sharing nggak gimana tips-tips Bapak dalam mempromosikan produk-produk dari Fistula Store biar dikenal banyak orang? Ya. Tentunya kalau untuk media promosi untuk saat ini ya, yang paling efektif tuh memang di media sosial ya, Mbak. Kita bangun brand engagement kita di media sosial, setelah itu kita arahkan baru ke marketplace. Tentunya dengan digital marketing, Mbak. Tentunya bantuannya seperti itu. Oke Pak, boleh diceritakan nggak gimana kesannya Bapak terhadap pelayanan dari Rhino Indonesia? Ya, kalau yang saya rasakan sih ya alhamdulillah untuk sampai saat ini terjalin dengan sangat baik, Mbak. Dari sisi pelayanan teknisi dari Mas Hendra-nya ya. Terus dari sisi supporting dari authorized distributornya dari langganan sablon. Jadi memang benar-benar yang paling faktor diutamakan supporting consumable terutama ya, Mbak. Jadi dipastikan memang tidak pernah kekurangan consumable. Oke Pak, boleh diceritakan nggak apa harapan Bapak untuk Fistula Store ke depannya? Ya, kalau untuk harapan saya selaku owner di Fistula Store sih tentunya Mbak, bagaimana cara agar usaha Fistula Store ini tetap sustain ya, Mbak, gitu, bisa berkembang, selalu bisa memberikan effort yang positif ke konsumen kita, dan tentunya lagi bisa lebih besar lagi, lebih segmen produk yang bisa kita hasilkan itu semakin variatif, Mbak. Kurang lebih seperti itu loh untuk harapan saya pribadi itu. Oke Pak, boleh sebutkan nggak 3 kata untuk Rhino?
Best support, best price, dan best quality sih Mbak, kalau menurut saya itu. Oke, best support, best price, dan best quality. Oke Runavers, itu tadi acara Growing Together kita bersama Vistula Store. Jangan lupa untuk saksikan video Growing Together kita yang lainnya di video-video yang lainnya. Vistula Store, siap Growing Together with Rhino Indonesia.